Ada dua penyebab lemahnya iman atau dua penyebab lemahnya hati kita. Banyak makan. Yang kedua, banyak ngomong. Salah satu cara terbaik untuk dapat keturunan yang banyak adalah kesembuhan itu ada tiga. Hatinya, jiwanya, spiritnya atau apa bahasa itu jauh lebih besar daripada raganya. Karena imannya, hatinya, ya kalbunya itu tertempa terus dengan kebaikan-kebaikan agama. Ya. Beda dengan kita zaman sekarang. Imannya kerupuk, raganya pun kerupuk. Ya. Apa bukti imannya kerupuk, raganya kerupuk? Ya. Banyak orang yang lebih rela untuk tidur malam daripada bangun menjemput panggilan dari Robnya setiap malam. Itu kerupuk. Dia lebih mementingkan dirinya untuk tidur pulas daripada mendatangi sejadahnya untuk menengadahkan tangannya yang saat itu Robnya, Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk mencari orang-orang yang menengadahkan tangannya. Itu kerupuk. Kerupuk itu apa? Kerupuk itu orang yang baru satu lembar halaman Quran dia baca, sudah ngantuk, tertidur, nafsu lagi dia utamakan. Itu kerupuk. Kerupuk itu apa? Ya, ketika banyak Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita semua, kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, ada orang yang layak dibantu. Tapi begitu dari dulu tidak ada perubahan dari jumlah yang dia bantu. Zaman sekarang orang bantu, nanti kita membantu orang dengan 2.000 perak nggak cukup, Pak Bu. Itu kerupuk. Maka Sa'ad bin Ubadah, ya, salah satu sahabat Nabi, sekarang dia salah satu pengusaha kurma. Apa yang dikerjakan tiap hari? Semua hartanya setiap hari, setiap habis dari profit jualan atau profit dari dia punya jualan kurma tadi, setiap hari sama anaknya, ya, itu memanggil penduduk Madinah. Siapa yang butuh hutang, datang sini kami bantu. Siapa yang butuh sembako, kami bantu. Kerjaan tiap hari begitu. Ya. Kenapa begitu? Karena mereka tahu janjinya Allah. Karena mereka tahu janjinya Allah. Kalau seorang hidup sekalian kita menjaga iman kita dan ngerti janjinya Allah kayak apa, kan bisa jadi kita akan seperti seorang sahabat di perang Badar. Nabi katakan apa? Barang siapa hari berperang di jalan Allah, kata Rasulullah, maka Allah akan siapkan surga yang seluas langit dan bumi, kata Allah. Terus sahabat makan kurma. Dia bilang apa? Bakhin, indah banget ya Rasulullah kata-kata engkau. Tolong ulang lagi. Barang siapa hari ini berperang di jalan Allah, kata Rasulullah, maka Allah akan siapkan baginya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kurma tadi dibuangnya, terus dia berkabir, ya, dan dia mati di jalan Allah. Itu iman. Ya. Kenapa kita zaman sekarang banyak lemah imannya? Salah satunya bukan, mudah-mudahan bukan kita, tapi salah satunya adalah terlalu banyak makan. Ada dua penyebab lemahnya iman atau dua penyebab lemahnya hati kita. Banyak makan, apapun itu, mau makanan sehat sekalipun kalau banyak pasti lemah imannya. Yang kedua, banyak ngomong, terutama yang bermanfaat. Kalau nggak perlu ngomong, kata Rasulullah apa? Diam aja. Nggak perlu ngomentari orang dan tidak perlu menjadi malaikat rakib dan atid. Ya. Banyak orang begitu kan? Sibuk dengan urusan orang lain. Macam dia sudah bebas dosa saja. Tidak perlu ngomongin orang, gak usah ngomong. Wih, itu si fulan tuh pejabat, itu korupsi segala macam. Apa urusan kita? Toh dia juga nanti akan dihisap. Betul? Apa urusan kita dengan dia? Kalau Anda bisa nasihatin siapapun itu, tidak hanya pejabat atau apapun lah yang sifatnya umum saja. Gak usah ngomong gitu. Dan ini cara terbaik untuk kalau yang mau hamil cuma banyak omong, banyak istighfar aja. Begitu Nabi Zakaria diwahyukan oleh Allah SWT kan, kata Allah apa? Nanti kalau istrimu tuh mau hamil, ya, tanda-tanda dia hamil, maka engkau tidak bisa bicara kecuali menyebut namaku, kata Allah. 3 hari kan Nabi Zakaria nggak usah ngomong kan? Dan ini cara terbaik dalam surat Nuh, Allah juga ngomong, ya. Salah satu cara terbaik untuk dapat keturunan yang banyak adalah istighfar. Istighfar itu akan memperbanyak keturunan. Kata siapa? Kata Allah. Jadi sebenarnya Islam itu sudah mengatur semua sekalian. Jadi kalau pengen banyak pengen punya keturunan yang banyak istighfar. Bagaimana mekanismenya? Kita nggak tahu, nggak ada urusan gitu. Iman itu sesuatu yang tidak perlu dijelaskan atau dibuktikan, ya, dengan sesuatu.
Tapi membuktikannya dia nggak perlu bukti secara fisik kita nggak perlu, tapi membuktikannya perlu. Maksudnya begini, kita tidak pernah ketemu Nabi, betul? Perlu lihat nggak Nabi? Perlu nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa orang mati Nabinya. Sekarang saya tanya, kita beriman sama Allah, perlu lihat Allah? Perlu nggak? Hancur kita kalau lihat Allah. Tapi membuktikan kita beriman dengan Allah itu wajib. Iman itu kan begitu. Kalau sudah beriman dengan Allah, maka buktikan. Ya buktikan itu maksudnya membuktikannya dengan amal kan gitu. Sudah beriman dengan Rasulullah yang kita tidak lihat, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, karena sudah 1400 tahun lalu, kita buktikan, kita membuktikan iman kita kepada Nabi dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Nabi seperti itu. Kita tidak pernah lihat surga. Apa perlu lihat surga? Tidak perlu. Tapi kita beriman aja. Iman itu begitu. Ya. Kita nggak pernah lihat siksa kubur, perlu lihat? Nauzubillah min zalik, jangan deh. Kita nggak pernah lihat neraka. Sebagian zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Banyak hal-hal dalam agama kita ini yang sifatnya goib. Goib. Kalau udah goib, jangan pakai nalar kita, repot kita. Ya. Contohnya apa? Kalau Allah sudah janji misalkan asyifa fi salasatin syarbatil asal wa syar tahtil mihjam wa kaid dinar. Kata Rasulullah apa? Kesembuhan itu ada 3. Pertama, minum madu. Ada janjinya Allah situ, ya. Jadi Rasulullah memberikan kepada kita sebuah informasi bahwa kesembuhan itu ada 3. Yang pertama, syarbatil asal, minum madu. Berarti dalam madu ini ada janji Allah kan? Bagaimana caranya madu disembuhkan? Perlu riset nggak? Perlu nggak? Perlu. Iman tuh begitu kan? Maka ketika Anda minum madu, jangan cuma sekedar minum. Orang yang minum madu dengan keimanan, maka dia akan minum madu dengan bahasa imannya dia kepada Allah. Ya Allah, Engkau memberikan keberkahan kepada ciptaanmu ini, yaitu madu ini. Maka ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu, dengan namamu yang agung, dengan keberkahan yang kau ciptakan pada madu ini, sehatkan dan sembuhkan aku dari penyakitku dengan madu ini. Banyak orang minum madu nggak kayak begitu. Sekedar minum madu, fisik doang dia minum. Ya, gitu. Caranya begitu. Jadi iman kita itu sekalian menjadi juru bicaranya kita dalam segala urusan imannya kita. Ya. Semakin kita mengasah iman kita, maka subhanallah, maka akan semakin banyak iman itu berperan dalam kehidupan kita. Dan nanti kita akan melihat, kalau Anda lihat di depan ada pohon, coba lihat dengan mata hati kita. Ada pohon yang daunnya kecil, daunnya besar, daunnya hijau, daunnya kuning. Siapa yang menciptakan?